Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempraktekkan cara menginput dan menghitung PPh 21 tentang tenaga ahli dan WNA yang bekerja di dalam negeri pada aplikasi ISPT PPh 21. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3, mohon maaf. Yang pertama ada Yoswa Hermawan, yang kedua ada Siti Syara Samsiah, yang ketiga ada Ane Dwi Damayanti. Yang, ke yang keempat ada Jelelawati. Yang kelima ada Siti Mariama, dan yang terakhir ada saya, Izzatul Maula. Materi yang pertama yaitu tentang tenaga ahli yang akan dipraktekkan oleh Siti Syara Samsiah. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu contoh kasus tentang tenaga ahli. Dr. Budi adalah dokter spesialis penyakit dalam yang praktek di Rumah Sakit ABC dan Rumah Sakit DEF. Penghasilan bruto Dr. Budi dari Rumah Sakit ABC pada bulan Januari 2020 sebesar 30 juta. Berapa PPh 21 yang harus dipotong oleh Rumah Sakit ABC atas penghasilan Dr. Budi? Jawabannya, PKP 50% dikali penghasilan bruto. 50% dikali 30 juta, 15 juta. Selanjutnya menghitung PPh 21. PKP yang udah dihitung dikali lapisan tarif. 15 juta dikali 5%, hasilnya 750.000. Selanjutnya kita langsung ke penginputan data. Kita masuk ke aplikasi SPT. Kita milih database-nya. Di sini saya akan milih database yang ini. Pilih DB, setelah itu pilih DB. Setelah itu keluar login database. Kita masukin username-nya administrator. Setelah itu password-nya 123. Setelah itu login. Nanti akan muncul konfirmasi. Silakan mengisi NPWP terlebih dahulu. Oke. NPWP-nya 0000001. Setelah itu kita klik simpan. NPWP hasil simpan. Oke. Setelah itu kita isi nama. Setelah yang tadi keluar profil wajib pajak. Nah, di sini kita mengisi data diri. Namanya Dr. Budi kan. Budi. Alamatnya Jalan Setelah itu kita ngisi nomor telepon. Setelah itu kita ngisi email.
Setelah itu kita ngasih NPWP penandatanganan. Nama penandatanganan. NPWP kuasa. Nama kuasa. Setelah itu kita simpan. Iya, oke. Setelah itu kita pilih SPT. Karena kita mau bikin SPT baru, berarti kita buat SPT baru. Tadi kan tanggalnya Januari 2020. Berarti kita pilih Januari 2020. Ya Allah. Kita pilih Januari 2020, kita buka SPT. SPT berhasil dibuat. Kita klik OK. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Izatul Maula. Selanjutnya, langkah selanjutnya kita pilih SPT. Di langkah sebelumnya, kita kan tadi sudah membuat SPT baru. Nah, setelah dibuat, maka kita buka SPT-nya. Setelah dibuka, maka akan muncul daftar SPT yang telah dibuat. Setelah itu kita klik buka SPT. Nah, setelah muncul notifikasi seperti ini, SPT berhasil dibuka, lalu klik OK. Nah, setelah berhasil, lalu kita ke langkah selanjutnya ke isi SPT. Nah, karena kita ingin menginput tenaga ahli, maka kita klik daftar bukti potong, lalu ke tidak final, kita klik. Nah, muncul daftar bukti potong tidak final. Karena kita belum sama sekali menginput, makanya di sini kosong. Nah, maka kita membuat inputan baru, kita klik di sini, baru. Setelah itu muncullah input bukti potong tidak final. Nah, di sini nomor bukti potong akan muncul dengan sendirinya karena kita baru pertama, jadi nomor urutnya di sini masih pertama ya. Kita isi identitas penerima penghasilan, yang pertama ada NPWP, kita isi. Kita isi kosong-kosong semua. Namanya nama Dokter Budi. Nick-nya terus lalu isi alamat. Kita isi Jalan Mawar, nomor 25. Nah, seperti ini. Setelah diisi, selanjutnya akan dijelaskan oleh Jalelawati.
screenshot aku. Setelah identitas penerima penghasilan yang dipotong sudah terisi, kita isi kode objek, klik sini karena kita akan mengisi tenaga ahli. Kita klik yang kode 21107. Setelah itu muncul notif, kita klik OK. Penghitungan bukti potong tidak final, jenis objek pajak yaitu imbalan kepada tenaga ahli. Terus kita pilih dipotong oleh lebih dari satu pemberi kerja. Kenapa? Karena Dokter Budi bekerja lebih dari satu rumah sakit. Kita isi 50% akumulasi penghasilan bruto. Kita isi yang jumlah penghasilan bruto yaitu 30 juta. Nah, secara otomatis PPh pasal 21 yang dipotong akan muncul 750. Setelah itu kita klik selesai. Setelah itu kita klik simpan. Nah, akan muncul notifikasi bukti potongan berhasil disimpan. Apakah akan merekam bukti potongan yang baru? Kalau ingin membuat bukti potong yang baru, kita klik yes. Jika tidak, kita klik no. Nah, setelah itu akan muncul hasilnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yosua. Ini tadi sudah selesai, jadi teman-teman kalau mau cetak langsung bisa pencet cetak, atau mau ada data yang diubah, bisa klik ubah, ataupun kalau ada data baru bisa, kalau teman-teman mau nambahin data baru, bisa teman-teman klik data baru. Selanjutnya itu, di kondisi pengisian SPT PP21 WNA yang bekerja di Indonesia. Di sini ada dua kondisi. Kondisi yang pertama itu bahwa warga negara asing yang bekerja di Indonesia kurang dari 180 hari. Seperti contohnya pekerja yang panggilan ataupun tukang servis mesin. Nah, itu tuh masuk bukti potong jenis yang tidak final. Jadi di sini akan langsung dijelaskan dari pengisi SPT. Ini yang tadi kita close aja deh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Mariamah. Kita pilih database-nya, klik pilih DB, masukkan username, administrator, masukkan password 123, klik login, lalu klik OK, masukkan NPWP.
Lalu klik simpan. NPWP berhasil disimpan. Oke. Setelah itu kita lanjutkan ke profil wajib pajak pengisian nama. Namanya kita Yosua. Alamat Karawang. Nomor telepon. Masukkan email. Lalu masukkan NPWP penandatangan. Penandatangan. Masukkan nama penandatangan. Masukkan NPWP kuasa. Masukkan nama kuasa. Setelah itu kita klik simpan. Profil berhasil disimpan. Oke. Lalu selanjutnya kita pilih SPT. Buat SPT baru. Kita tentukan dulu tanggal dan bulan dan tahunnya. Habis itu buat SPT. SPT berhasil dibuat. Oke. Setelah itu kita klik isi SPT. Daftar bukti potong tidak final. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ana. Kemudian kita mengisi daftar bukti potong tidak final. Kita buat yang baru yang ada di pojok kanan bawah. Kemudian keluar input bukti potong tidak final, kita isi datanya NPWP, nama, NIK, dan alamat. Karena ini untuk warga negara asing, jadi kita checklist di sini ada WP asing, isi kode negaranya, misalnya Amerika Serikat. Oke, langsung keluar kode negaranya. Langsung kita pencet kode objek pajak. Karena untuk imbalan warga negara asing, kodenya itu 2710099. Kita pilih di sini 27199. Udah. Di situ isi jumlah penghasilan brutonya 100 juta. Oke. Habis itu isi juga dasar pengenaan pajaknya 100 juta. Lalu klik enter, kemudian keluar PPh dipotongnya yaitu 20 juta. Kemudian disimpan di pojok kanan bawah. Simpan. Bukti potong berhasil disimpan. Karena tidak merekam bukti potong yang baru, kita pencet no. Terus keluar daftar bukti potong tidak finalnya ada Yosua. Terus udah selesai. Lanjutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yosua kembali. Oke, itu untuk tadi kondisi yang pertama. Sedangkan ada di kondisi yang kedua, warga negara asing itu bekerja di Indonesia dan sudah dikontrak ataupun sudah pekerjaannya itu sudah lebih dari 180 hari. Maka kita masuk lagi ke SPT tadi. Kita buat baru aja.
Kita buat baru, misalnya tadi 000, namanya Yosua, NIK paspor, kita pakai aja 000 lagi. Alamatnya tadi Karawang. Kayaknya ini kita close aja deh. Soalnya tadi ini masih yang tidak final ya. Kalau yang tadi kan kondisinya itu harusnya yang A1. Maaf ya teman-teman. Nah, tadi di kondisi yang kedua ini kalau udah lebih dari 180 hari itu kita nggak pakai lagi yang tidak final tapi pakai yang A1. Nah, kita buat lagi baru. Oke, nah ini baru yang final. Misalnya kita tulis nih NPWP-nya 000, NIK paspornya 000, namanya Yosua, alamat Karawang. Jenis kelamin laki-laki, statusnya itu TK itu tidak kawin, kita anggapnya jumlah tanggungannya 0. Ini ada nama jabatan, kita tulisnya misalnya jabatannya itu manajer misalnya. Ini karena tadi kan warga negara asing, kita checklist wajib pajak asingnya. Misalnya negaranya tadi seperti tadi. Amerika Serikat. Nah, kita masuk ke rincian penghasilan. Misalnya kita tulis gajinya itu 100 juta. Ini 100 juta ya. 1, 2, 3. Coba deh biar Kurang lebih 100 tuh 2, 3, tuh 2, 3. Nah, misalnya dia tuh ada tunjangan lainnya misalnya. Atau uang lembur. Kita tulis misalnya dia dapat tunjangan 10 juta. Dan juga premi asuransi dia dapat 5 juta. Oke, kita pencet. Oke, ini sudah otomatis kepotong, jadi total penghasilan itu ada 115 juta. Nah, dipotong ada biaya pengurangan, itu biaya jabatan, 5.750.000, dan juga jumlah pengurangan, jadi jumlah pengurangan ini cuma satu doang, 5.750.000. Kita masuk ke B2, perhitungan PPh-nya. Ini sudah otomatis kepotong, jumlah penghasilan netonya 109.250.000. Ada PTKP-nya, penghasilan tidak kena pajak 24.300.000, dan juga ada penghasilan kena pajak setahun yaitu hasil pengurangan jadi 84.950.000. Nah, ini otomatis juga sudah keluar PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun atau yang disetahunkan itu sebesar 9.291.000. Kita pencet saja. Kita lihat dulu identitas pemotong. Udah, berarti kita pencet simpan. Karena kita nggak membuat bukti potong baru, kita klik aja no. Oke, demikian kita sudah selesai. Jika ingin teman-teman udah jelas ada total jumlah bruto 115 juta dengan total jumlah PPh yang dipotong 9.291.000. Jadi teman-teman bisa langsung cetak. Dikembalikan kepada moderator. Sekian dari kelompok kami. Bagi rekan-rekan, apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Silahkan.
Gimana teman-teman? Apakah ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan? Silakan. Terima kasih untuk kelompok 3 mungkin ya yang udah mempresentasikan materi tentang PPH 21 yang tenaga ahli dan warga negara asing. Terima kasih sebelumnya. Cuman ya kita tahu sendiri kan yang di grup perpajakan baru dikirim sama ibunya. Jadi menurut teman-teman gimana? Jadi Apa ya? apa sih hasil rekaman ini nanti tuh diupload di YouTube gitu ya? Ya kurang lebih seperti itu, tapi mungkin kayaknya dibikin video dah dari awal sampai akhir gitu. Nggak tahu pertimbangannya apa dirubah kayak gitu. Berarti kalau misalnya dirubah kayak gitu kan katanya pengumpulan tugasnya 1 minggu sebelum UAS. Berarti nggak tahu nanti tiap minggunya diterangkan sama dosennya langsung